Zuto mungkin bisa respon cepat dengan pasifnya dia. Iya. Tapi ya itu tadi harus lihat rumputnya, jangan sampai Altamissnya ke gap atau dari Drew-nya nggak sempet buat ngasih misalnya defense judgment-nya ke lawannya sendiri. Dan ya kita masuk ke dalam game ketiga kita setelah 1-1 dari draftnya juga masih undi. Timing sih itu tadi. Ya hampir aja tercuri tadi ya. Oke, dan inilah game ketiga kita, game penentuan antara EVOS Icon berhadapan dengan Aura Blaze. Masih bersama Radit Overkill dan juga Om Wawa pastinya. Yang akan segera menyaksikan juga, jadi good luck and have fun buat semua player yang sedang bertanding. Terlihat di sana Sutsujin lagi-lagi mendapatkan gangguan yang cukup merepotkan dari Drew dan juga Kizuto. Dan bahkan harus merelakan Little Wonder yang pertama untuk fun. Nggak mau ada kontes di sana, mengingat untuk early game harusnya masih kuat juga draft yang diberikan sama Aura. Coba untuk mengambil, mencuri satu jungle yang ada di area atas dari Sutsujin. Dan itu merupakan suatu hal yang bagus banget sih. Karena Aura untuk early game-nya kita tahu ya, meskipun Sutsujin bikinnya ke arah item defense, tapi dia tetap aja hero assassin. Dan untuk early game bakal lebih tanky, fun dengan Fredrin-nya. Dan goldnya lebih diperkuat mungkin sekarang karena dengan magic damage yang dimainkan seperti gold miner, dia bisa mempressure ya Doma yang berada di depan sana. Dan ya benar, untuk goldnya bakal coba untuk dikagetin mungkin dari pemain-pemain EVOS Icon. Dan belum ada informasi sejauh ini Kajanya lihat. Dia tahu kalau ada orang dalam rumput, jadi dia nggak keluar langsung asal nabrak ya. Karena ingat, salah buka rumput di depan Fredrin. Di depan dari si Sutsujin atau bahkan dengan si Van Strong. Ini akan langsung keangkatan untuk Kajanya. Di early game, Kaja belum punya defense yang memadai. Dan ingat, dia itu bukan hero tank, tapi hero support. Ya, bukan hero tank tapi hero support. Yes, dan terlihat Van Strong oke. Waduh. Ada yang connect di sana dan langsung first blood diamankan oleh Sutsujin. Bergerak ke arah turtle yang pertama dan sepertinya akan cukup susah juga. Ada beberapa fighter yang dibuka. Aran menjadi targetingnya. Oceanodity di waktu yang tepat. Masih di Cold Altar dan Bravest Fighter. Second phase dikeluarkan tapi Sutsujin berhasil mendapatkan turtle yang pertama. Engage terjadi. Energy Eruption dikeluarkan. Belum ada pressure urat dan terkena airborne. Di mana Sutsujin masih bertahan. Sutsujin still survive dengan pixel bar HP-nya Om. Wah, itu tipis banget dan untungnya juga tadi shield turtle keluar ya. Itu soalnya Kripsnya jalan tadi. Iya. Dan itu momennya di mana kena Watchers tadi sama Veldora. Jadi lama ya. Iya, efek knock up-nya cukup lama. Ngebuat Van nggak bisa one last hit ke arah Sutsujin. Dan ya keuntungan dipegang oleh EVOS Icon, Turtle, serta 2 point kill tadi di area atas. Tapi Doma untuk kali ini Gold Crab coba untuk diambil dan pergerakan dari arah mid lane-nya. Sepertinya Aura Blaze cukup cepat untuk clearing minion di area mid dan akan fokus ke area top lane. Mengingat di bagian bawah harusnya dari segi 1v1 masih dimenangin sama Altamis. Tapi Watchers ke arah seorang Aran dan langsung dieksekusi begitu saja. Tapi dibalikan, Veldora coba untuk di-engage. Belum ada Ghostbuster dari Kizuto dan membuat Veldora masih cukup aman sejauh ini Om. Ya, sejauh kita mau lihat memang kombinasi yang jalan dari EVOS Icon ini mulus banget di early game. Dan mari kita lihat untuk talentnya. Pull yourself together untuk Drew. Movement speed ada, efek regen hybrid juga ada. Dan berhadapan dengan magic worship yang dipakai oleh Van Strong. Dan ini berarti bahwa akan ada full damage item juga meskipun dia bermain sebagai roamer. Tapi ingat, itu adalah roamer damage. Jadi kalau hit ini bakal dalam banget, tapi Doma dengan go away-nya masih akan bisa survive. Dia bakal bisa stay di dalam turret dia selama mungkin dan bahkan backup sudah masuk dari bagian belakang dan pemain-pemain dari Aura Blaze mau gak mau mereka mundur kembali ke belakang. Lihat looking for more, cari triple kill di sana, berhasil dieksekusi 1 player tambahan, 3 player dihilangkan dan bahkan Flicker Infinite Extension di waktu yang tepat. 4 player menghilang dari area gold lane. Counter setup yang sangat luar biasa dari EVOS Icon. Tadi kita lihat gimana Sutsujin lagi-lagi berhasil selamat dengan sedikit saja HP yang tersisa loh itu. Yep, tipis. Tapi ya itulah Karina sendiri yang kita tahu Karina bakal nge-build up ke defense item nanti. Sementara untuk turtle-nya masih di poke, tapi di bottom lane-nya sudah berhasil diamankan oleh EVOS Icon. Kemenangan yang sangat besar sekali apalagi di bawah menit yang kelima. Tapi di goldnya ini pressure is on juga ternyata ya. Karena plating goldnya full diambil oleh Aran. Iya, full diambil oleh Aran. Jadi seenggaknya ada pertukaran antara gold platingannya. Dan udah ada heptasis di tubuh Veldora. Akan semakin sakit lagi damage yang dikeluarkan dengan Power of Nature ataupun Wall Charge-nya. Tapi ya sejauh ini aku lihat EVOS Icon masih coba untuk counter setup aja sih. Mereka nggak mau coba ngasih pressure banget. Dan oke, langsung engage. Watcher sekarang belakang. Kizuto. Eksekusi yang sangat manis. Lihat gimana tadi Mystic Wall-nya atau Mystic Field itu jepit
Kizuto nggak bisa lari kemanapun, Oceano di bagian depan. Ada satu turret di atas berhasil dihancurkan oleh Aran, di mana tadi udah ditinggal juga sama Veldora. Veldora lebih fokus untuk meminimalisir Kizuto mendapatkan farmingan yang maksimal di area mid game seperti ini. Ya ini kuat banget untuk EVOS Icon. Mereka punya sisi yang sangat besar sekali. Mystic Field ada, Airborne juga ada dari Wild Charge misalnya, dari Ocean Oddity. Dan ini tinggal dari Altamis harus cepat untuk menyelesaikan itemnya juga. Level 8, seharusnya Altamis udah siap untuk melakukan teamfight besar. Kecuali gankingan lagi dan lagi terjadi di bottom lane. Ya, lihat konsil yang dibuka, belum dapat siapapun sebenarnya. Tapi Krite coba untuk di-engage Fan. Masih bisa menghindari Rovers. Ada Petrify yang dikeluarkan, tapi di sisi belakang sana Altamis coba di-engage. Ada dua pertempuran yang terpisah terjadi. Kizuto coba untuk menarik lagi siapapun di depan sana. Cukup aman sejauh ini, hanya ada trading damage saja. Meskipun kedua sisi dari masing-masing tim ini sudah dihancurkan outer turretnya, tapi ya mereka masih bermain cukup aman sih. Meskipun tadi kita lihat pick off dari EVOS Icon membuahkan hasil maksimal dengan mendapatkan banyak keuntungan, tapi ya mereka tahu kalau misalnya kalau main agresif itu nggak bagus untuk EVOS Icon dengan draft seperti ini. Mereka harus tunggu momen yang tepat, pick off harus tercipta dari Grok sama Kadita. Kalau misalnya itu nggak tercipta itu bakal coba untuk diulur dulu sih sampai ada setup yang gagal dari Aura Blaze. Nah, itu downing light-nya bagus banget ya. Atau Gojo. Oke, untuk duel, sebenarnya untuk duel ya. Kalau kita head to head seperti ini sangat bahaya untuk berhadapan dengan Xavier. Apalagi komposisi dari Aura Blaze yang melompat ke belakang untuk nyari, ini hampir gak ada sama sekali. Iya. Bakal ke outrange oleh Crit. Oh, tapi untuk kali ini Turtle-nya kayaknya bakal dipegang oleh Aura Blaze. Lihat ada Rogue Waves dikeluarkan, mempick off Aran seorang diri. Turtle berhasil di-secure, tapi Shadow Assault ke bagian depan sana. Sutsujin mengejar Drew, ada flicker yang dikeluarkan ke altar di waktu yang bersamaan. Tapi di sisi belakang, Fan-nya terjepit. Appraisal ulat gak kena ke arah siapapun. Dan langsung dieksekusi begitu saja oleh Sutsujin. Baik sekali, EVOS Icon sejauh ini. Dan bahkan Altamis mencoba untuk melarikan diri. Terlalu sakit damage dari Doma. Mundur ke arah belakang. Cukup aman EVOS Icon semua playernya untuk bisa recall ke arah belakang dan bahkan Krite memberikan efek damage tambahan dengan ada Infinite Extension ke arah Kizuto dan terus-menerus dia keluarkan membuat pressure di area outer turret mid lane berhasil didapatkan oleh EVOS Icon. Dan bahkan orange buff juga diamankan oleh EVOS Icon. Ini pelan dan pasti mereka sangat menggulung Aura Blaze. Sudah mulai menipis ruang gerak bagi Aura dan EVOS Icon. Mereka akan maju sekarang berbarengan juga. Karena di bagian belakang itu Xavier. Xavier yang bakal bisa menolong dengan downing light-nya dia. Dia bakal nitip damage juga. Sementara untuk teamfight yang terjadi, Inspire dari Doma. Sangat cepat sekali. Itu bukan Inspire bahkan ya. Falling yang dipakai tadi. Attack speed yang hampir sama dengan Moskov juga. Iya itu aku kira juga Inspire sih. Ya pas aku lihat, waduh kok masih muter. Masih cooldown 20 detik lagi. Ternyata damage dengan fallingnya benar-benar cepat banget. Dan ya sejauh ini berhasil inner turret pertama dihancurkan untuk EVOS Icon. Dan mereka memegang kendali dengan 3.000 gold ya. Ini sebenarnya masih gap gold yang gak terlalu jauh. Di menit yang ke-8 masih bisa untuk kontes juga dari Aura Blaze. Kalau misalnya mereka mendapatkan pick off yang manis pastinya dengan setup yang dikeluarkan. Tapi EVOS Icon dengan line up seperti ini mereka harus benar-benar hati-hati banget nih. Nggak boleh sampai ada setup yang gagal ketika pick off terutama dari Fanstrongnya ini dikeluarkan. Dan oke, Downing Light hanya untuk clearing minion dan juga poking damage ke arah Altamis di bagian bawah. 18 detik Lord yang pertama akan segera hadir di area atas. Nah ini Lord yang sulit untuk dikontes ya oleh Aura Blaze. Karena kalau mereka maju, damage dari Doma ini udah selesai untuk full attack item dia. Dan ini bahayanya adalah kalau memang mereka masuk terus mereka salah langkah, mereka bakal bisa di pick off. Tapi teamfight ternyata terjadi dengan Zaman Force yang sudah dibuka dan Drew-nya harus kabur kembali ke belakang. Dan Altamis lah yang malah harus tumbang. Harga mahal tanpa Marshman sekarang. Lord sudah jelas akan jatuh ke tangan EVOS Icon. Iya, sudah jelas jatuh ke arah EVOS Icon dan benar-benar inisiasi yang sangat bagus. Dimana kehilangan Altamis ini bukanlah hal yang bagus. Mengingat Altamis merupakan ujung tombaknya dari Aura Blaze. Dan sejauh ini Altamis udah 3 kali ke pick off tapi tanpa ada assist dan juga kill sama sekali. Dan dari segi item ya mau. Ya, Guardian Helm, Radiant Armor, Molten Essence untuk Fan lawannya. Udah jelas ya, Genius One bahkan ada di sana. 1 item attack di-buy oleh Sutsujin. Setelah itu kita melihat adanya defense item. Guardian Helm dan nextnya bisa jadi ada Antiquiras yang di-buy oleh Sutsujin. Jadi ya cukup berbeda sih dan unik ya karena ada Genius One. Jarang sih kita lihat ada satu item attack misalnya ya di Karina sebagai jungler. Iya, karena biasanya nanggung kan kalau misalnya ada item attack-nya gitu kan. Biasanya full defense ataupun full attack gitu, full magic gitu. Tapi untuk kali ini Lord yang pertama bergerak ke bagian bawah dan memaksakan inner turret mid lane dihancurkan. Go away sepertinya terpop up dari Doma.
untuk menyelamatkan diri kah apabila pick off dari Drew tadi bisa saja terjadi kalau misalnya masih ada flicker. Tapi sayangnya Drew masih 30 detik lagi menuju ke arah flicker yang ready. Yap, dan di bagian topnya gini masih dengan 3 lane push berarti untuk EVOS Icon. Mereka sebenarnya bisa slow push buat di topnya tapi sudah didorong oleh Veldora. Dan wave minion sudah mulai bermunculan. Mid inner turret bakal hilang juga. Aura Blaze dalam bahaya, mereka harus bisa nge-defense hal ini. Ingat, crit gak ada yang nangkep sama sekali. Dia bebas di belakang kecuali Aran bisa nabrak ke crit. Iya, tapi itu bakal menjadi positioning yang bakal susah sih buat Aran sih. Dan untuk kali ini base turret berhasil di-secure. EVOS Icon di area bottom lane, mereka coba untuk memasakkan kembali kah? Ternyata enggak ya, masih bermain cukup disiplin. Mengingat dengan keunggulan sejauh ini untuk EVOS Icon, mereka masih menyetir banget untuk di game kita yang ketiga. Dengan 12 poin kill yang mereka kumpulkan, harusnya membuat EVOS Icon masih percaya sih untuk bisa ngasih pressure ke area mid lane base turret. Dan Fanstrong, Rough Waves-nya berhasil dihindari oleh Van. Mau nggak mau, dengan gak adanya Rough Waves, mundur lagi karena itu adalah ultimate yang benar-benar berguna banget ketika team fight. Bisa menghilangkan nyawa dari satu orang player secara langsung, secara instan. Jadi mau gak mau ketika Rough Waves-nya nggak ada itu harus main disiplin lagi, mundur lagi, reset lagi. Ya, dan dikandangin dulu ya. Dikotakin pemain dari Aura Blaze, dari EVOS Icon. Mereka sudah mulai berjalan secara berbarengan juga. Dan sepertinya Fanstrong, dia udah nggak perlu nunggu lagi di dalam rumput. Dia udah bisa ngebuka badannya dia dan tinggal ngebeb. Misalnya dari shoot-shootnya yang dibiarin di depan terlebih dahulu sebelum mereka masuk dan konsil terjadi. Konsil, watch charge karena Aran, ada Call Altar melindungi Aran. Tapi nggak bisa kabur kemanapun dari Mystic Field. Ada Downing Light di sana masih bisa kabur tapi Kizuto-nya nggak bisa bertahan meskipun Divine Judgment karena Sutsujin. Cukup tanky Sutsujin, bergerak ke arah line, Drew one last hit. Sutsujin coba mengejar tapi masih ada efek slow di sana meskipun Zaman Force dari Zara Altamis mundur ke arah belakang memasakkan lagi. Lihat Downing Light yang terus-menerus dikeluarkan oleh Krite. Sakit banget damage-nya tapi itu hanya membuahkan 1 poin kill aja karena Kizuto. Dan mau nggak mau EVOS Icon harus mundur lagi mengingat 8 detik menuju ke arah Lord yang kedua. Dan ini harus menjadi Lord yang mereka dapatkan sih. Iya, dan tapi kalau mau tabrak Lordnya sekarang agak beresiko ya karena masih lagi posisi di mana pemain-pemain EVOS Icon 2 berada dalam base, masih jalan. Dan Aura Blaze mereka bakal coba untuk kontes early. Dan ini hanya Sutsujin seorang diri. Kalau sampai terpick off di early juga akan mahal buat EVOS Icon. Tapi Fanstrong pada akhirnya bantuan sudah masuk untuk EVOS Icon. Oke, Rough Waves, Van nggak bisa lari kemanapun sepertinya masih bisa dieksekusi. Terlihat terjepit di sana tapi Zaman Force di waktu yang tepat membuat player-player dari EVOS Icon cukup kesulitan. Meskipun di sisi belakang ada Veldora yang berhasil di pick up, 4 player dihilangkan. Aura Blaze terwipe out dan double kill dipegang oleh Fanstrong. Dan inilah dia game ketiga kita, EVOS Icon secure the last game yang mereka butuhkan di match